Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita sekarang akan membahas soal berita tentang demo-demo yang terjadi hari ini, dan bagaimana pendapat rakyat Indonesia, dan bagaimana pendapat Anda semua. Kalian bebas tulis di kolom komentar soal mereka yang membesar-besarkan soal Indonesia dalam keadaan darurat hari ini. Udah kayak perang aja teman-teman ya. Kita akan sama-sama saksikan dulu beritanya, kemudian kita akan berikan tanggapan. Let's go teman-teman. Saya nggak menyangka bahwa rasa sakit hati dan rasa kebencian yang begitu mendalam bisa membuat orang menjadi pintar memanipulasi. Tapi sayangnya, kepintarannya dalam memanipulasi tidak dibarengi dengan penggunaan rasionalitas, logika, sebelum menggunakan sesuatu untuk dimanipulasi. Dan yang mengherankan lagi adalah, seorang ini adalah seorang sekjen partai. Nih, coba liatin. Bukan hal yang biasa. Oh, ini lagi. Ada sesuatu ya, fitnah lagi. Tutup-tutupi. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, di mana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu nanti video yang satelit. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi dari Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut. Nah, sudah ada mendengar belum itu? Kelas sekjen PDIP loh. Asal caplok saja. Saya menerima. Mana sih? Mudah ditipu teman-teman ya. Siapa yang kirim ke dia dan langsung percaya begitu saja? Lebih pintar rakyat kalau begitu. Tapi gambarnya nggak usah ya. Yang bikin saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK. Ini kan pidato Pak Jokowi kapan hari itu teman-teman? Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya Soal mereka yang masih main-main soal migas kalau nggak salah. Masa saya mau ngikut sendiri kan tidak mungkin. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Nah, seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Aduh, Pak Hasto, masa baru dapat rakyat. rekaman video? Iya, Pak Hasto sendiri belum cek kapan itu terjadi, kapan itu disampaikan. Udah main menyampaikan aja ke media, terus menggiring opini, membuat opini sendiri, memanipulasi bukti yang ada. Aduh, nih, saya bantuin nih kasih tahu. Nih, video tahun berapa nih? Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan. Mau heran, tapi Pak Hasto lagi. Aduh, gini deh. Itu rekaman suara yang disampaikan Pak Hasto kepada awak media. Itu adalah rekaman suara yang dipotong dari sebuah video yang di live stream bahkan ketika Pak Jokowi bicara di pembukaan Rakornas apalah di 2019. Kenapa sih gitu loh? Mesti dimanipulasi seakan-akan Pak Jokowi menyampaikan itu digunakan kekuasaannya Pak Jokowi untuk mengintimidasi orang-orang melalui penegak-penegak hukum. Padahal kan konsepnya itu nggak kayak gitu Pak Hasto. Yang lengkap dong, yang panjang dong kalau mau kasih tuh rekaman suaranya. Lagi pula yang lucu lagi adalah kenapa itu video 2019 baru dikomplain sekarang di 2024? Kenapa nggak begitu baru disampaikan aja dikomplain? Apa jangan-jangan karena 2019 Pak Hasto dengan ibunya masih akur-akurnya tuh sama Pak Jokowi. Sedangkan sekarang ketika katanya panas situasi antara Pak Hasto dan ibunya juga dengan Pak Jokowi, barulah cari terus kesalahan Pak Jokowi. Iya, yang Gak heran lah cuman teman-teman ya, gak heran lah. Jadi buat kamu yang hatinya dipenuhi kedengkian, kebencian terhadap Pak Jokowi, terhadap Mas Kaisang, dan berlebihan menuhankan para elit politik yang kerjanya cuma nyinyir sama pemerintah, terutama karena kadung sakit hati akibat pecah kongsi pada Pilpres kemarin, mendingan gak usah dilanjutin deh nonton video ini. Saya khawatir nanti makin stres, ya. Oke, jadi gini, ada dua kabar yang sebetulnya sama sekali kabar berbeda yang bisa dibilang ya nggak terlalu terkait lah. Tapi ya saya memang mau sedikit cocokologi aja. Mau ngasih makan ego pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Baik yang udah lama benci maupun yang masih jadi haters karbitan sejak Pilpres lalu.
Jadi begini langsung aja teman-teman ya. MA kemarin kan udah membuat putusan ya, mengubah tafsir Undang-Undang Pemilu terkait variabel yang mencantol batas minimum usia peserta Pilgub. Dari yang tadinya termaktub pada PKPU yaitu 30 tahun saat mendaftar, menjadi 30 tahun saat pelantikan. Nah, catatan aja, yang dianulir oleh MA bukan batas minimumnya, seperti yang rame diberitain ya gengs. Melainkan kapan usia minimum tersebut diberlakukan. Tadinya saat mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil, sekarang jadi saat dilantik apabila terpilih. Nah, kabar terakhir nih, KPU ya telah mengkonfirmasi revisi PKPU yang dipersoalkan penggugat ke MA tersebut yang kemudian gugatannya dikabulkan oleh MA. Jadi dikutip dari kantor berita Sindo News, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya Pak Hasyim Asyari menegaskan nih, syarat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2024 harus berusia 30 tahun per 1 Januari 2025. Jadi 1 Januari 2025 ya berlaku batas usia minimum karena pelantikan akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2025 itu. Ya, sebenarnya saya nggak mau terlalu ngebahas soal pro dan kontra terkait putusan MA yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan PSI. Yang ajukan gugatan bukan PSI, tapi kader Partai Garuda. Yang memproses sidangnya juga bukan PSI, melainkan Mahkamah Agung. Yang independen, yang tidak bisa diintervensi eksekutif maupun legislatif. Dan yang terakhir, yang membacakan putusan juga bukan PSI. Tapi para pembenci Pak Jokowi ya seperti biasa ya, yang belakangan merembet menjadi pembenci sak keluarganya Pak Jokowi, langsung menuduh Pak Jokowi di belakang ini semua. Nah, kalau dengar kabar berikutnya, nih, kabar yang mau saya bacain ya, saya khawatir para pembenci dan pendengki itu jadi makin stres. Jadi LSI baru aja merilis elektabilitas para tokoh dan politisi di Jawa Tengah, ya kaitannya dengan Pilkada 2024 Provinsi Jawa Tengah tentunya. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, nama Mas Kaisang Pangarep dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi berada di dua teratas elektabilitasnya. Untuk pertanyaan top of mind, Irjen Lutfi berada di atas ya, nomor 1, dan Mas Kaisang berada persis di bawahnya, yaitu nomor 2. Masing-masing dengan elektabilitas 5,2% dan 2,6%. Ya, walaupun berada di dua teratas, dua nama ini elektabilitasnya masih rendah. Kalau kita bicara pertanyaan top of mind ya, karena yang menjawab belum tahu ya atau tidak jawab ya itu sebesar 78%-an atau masih cukup besar lah. Oke, next teman-teman ya. Padahal DPR hampir rata-rata yang duduk dari partai PDIP. Ketuanya Ibu Puan. Kok yang disalahkan Pak Jokowi? Lucu. Sampai DP0 Mas. Iya, ada 3. Jokowi presiden terbaik selamanya. Yang ambil keputusan itu adalah DPR. Mereka melawan MK itulah istilahnya. Tapi kenapa yang disalahin Jokowi gitu loh? Kalian itu nyalain Presiden Joko Widodo. Katanya Jokowi ini pengen mulusin jalan anaknya untuk menjadi calon gubernur yang akan datang. Aku sungguh heran gitu loh. Apapun yang keputusan dari MK maupun dari DPR, selalu tukang kayu yang disalahin. Itu yang disampaikan Jokowi. Kenapa tukang kayu itu disalahin terus? Masa gara-gara keputusan dari DPR, dari MK, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo sedih dan tragis gitulah. Apa yang dia bangun selama ini, selama 10 tahun dia bangun Indonesia, memajukan Indonesia, memperhatikan warga miskin. Cuman gara-gara kemarin itu keputusan DPR, jadi dibenci oleh banyak orang. Masa gara-gara itu doang guys? Presiden Joko Widodo itulah presiden terbaik. Cuman gara-gara keputusan DPR, kalian benci dia. Perlu kalian tahu ya, Jokowi itu tidak ada ikut campurnya dengan DPR. Aku setuju, kita harus tolak RUU Pilkada. Kita harus tolak itu. Yang ambil keputusan itu adalah DPR. Mereka melawan MK itulah istilahnya. Tapi kenapa yang disalahin Jokowi gitu loh? Yang disalahkan. Kalian itu nyalain Presiden Joko Widodo. Katanya Jokowi ini pengen mulusin jalan. Oke teman-teman semua ya, itulah yang terjadi atas negara kita ini. Lucu-lucu aja teman-teman sih.
Tapi saya percaya masih begitu banyak rakyat Indonesia yang waras seperti ini. Ya, memang kita sama-sama, saya pun nggak setuju dengan RUU Pilkada yang kemarin, yang tiba-tiba langsung disahkan dalam 1 hari saja untuk menolak keputusan MK. Yang dimana putusan MK itu mendukung PDIP dan anak-anak Abah sih, ya, atau mendukung banyak-banyak partai, atau ya kalian tahu lah. Tapi dengan undang-undang pilkada yang ditetapkan oleh DPR kemarin itu memicu begitu banyak reaksi dari masyarakat yang tidak menyukai akan hal itu. Makanya beredar simbol darurat tengah Indonesia. Akan tetapi teman-teman, kenapa Pak Jokowi yang salahkan? Come on. Ini jelas-jelas akan ditunggangi oleh orang-orang yang dari dulu udah kalah sama Pak Jokowi. Memang sakitnya sampai ke tulang teman-teman kalau kalah ya. Oke, coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and goodbye.